debat pamungkas kita sudah menyaksikan sampaian dari masing-masing capres. Bahkan tadi kalau bisa saya katakan Alfat, debatnya berjalan lancar. Lancar, tapi saya punya pantun buat debat malam hari ini. Boleh dong. Soto babat pakai keju, belinya di Cikini. Debat pamungkas banyak setuju, siapa unggul kita bahas malam hari ini. Satu pantun juga dong. Dari saya juga masih punya pantun. Ajar, Cak. Pergi ke Citayam sama Pak Anas. Debatnya adem, tapi penontonnya panas. Ya, penontonnya masih semangat, masih seru. Dan kita juga sudah hadirkan narasumber, sudah ada pergantian pemain untuk malam hari ini, Caca ya. Pemain pengganti ya. Iya, sudah ada pergantian pemain nih. Kita kenalin dong. Kalau di kubu 01 tadi ada Bang Hidayat, digantikan oleh Bang Syahganda Nainggolan. Tepuk tangan dong. Halo Bang. Di kubu 02 ada siapa, Caca? Ya, kalau dari 02 ini sudah digantikan oleh Kang Aceh. Assalamualaikum Kang. Ya. Tapi di 03 belum berubah, masih Bang Ciko Hakim. Ya, langsung saja kita akan lihat ya. Kita sudah menghadirkan venue debat untuk melihat ini bagaimana situasi di sana. Selain debat, yang paling saya tunggu-tunggu adalah ketika konferensi pers pasca debat pasti ditanya-tanya mengenai poin-poin yang mungkin sedikit ada perdebatan paslon antara satu paslon ke paslon yang lain. Tapi kalau bisa kita katakan memang debatnya mungkin tidak sepanas debat yang keempat atau juga debat yang ketiga, bahkan juga debat-debat sebelumnya. Tapi bisa dikatakan bahwa nih di handphone atau di sosial media sudah mulai dari cek fakta, itu bahkan pasti ada yang juga mengkritisi jawaban dari paslon yang bukan mereka dukung. Iya, ternyata juga ada beberapa pernyataan yang kemudian dicek faktanya masih ada sedikit kekeliruan, nanti mungkin akan diklarifikasi dalam pernyataan pers atau konferensi pers oleh para pasangan calon pada malam hari ini. Sambil kita menunggu nanti para pasangan calon untuk memberikan konferensi pers, kita juga masih bersama dengan para panelis kita. Ada Prof. Suwaib dan ada Prof. Eko Prasojo yang akan memberikan analisanya pada malam hari ini. Sambil kita menunggu, Prof, boleh ditanggapi sedikit mengenai debat pada malam hari ini. Sudah puaskah atau ada sedikit kekecewaan? Silakan. Terima kasih. Debatnya landai ya. Banyak konsensus. Profesor yang ngomong ya. Dan setuju ya. Saya tadi di akhir-akhir menunggu momentum saling berbeda pendapat gitu ya. Bukan saling menyerang tapi saling berbeda pendapat. Tapi memang tidak terlalu muncul ya. Soal misalnya TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia. Problemnya itu problem dark market. Pasar gelap TKI yang susah untuk berantas atau untuk dicegah dan seterusnya. Sehingga kesulitan kita untuk melindungi TKI kita karena mereka pergi dengan pasar gelap. Itu yang susah kita. Kalau yang official itu gampang kita tangani dengan jalur-jalur diplomatik kita. Tapi kebanyakan mereka datang ke luar negeri itu misalnya tidak dengan dokumen administrasi yang lengkap atau perjanjian kerja yang tidak baik dan seterusnya. Sehingga itu problem yang mungkin menurut saya tidak bisa diatasi dengan mudah melalui jalur-jalur diplomatik. Dan itu kesulitan untuk melindungi tenaga kerja kita di Indonesia. Kemudian soal promotif, preventif kesehatan, itu kurang tajam menurut saya. Padahal kita bisa mengatakan pengawasan obat dan makanan itu sangat penting. Karena sumber penyakit, apalagi anak-anak muda sekarang dengan fasilitas Gojek, GoFood itu, sumber penyakit itu dari sana. Nah, bagaimana cara kita untuk mengawasi obat dan makanan sebagai upaya untuk preventif terhadap kesehatan. Nah, ini hal-hal semacam ini memang tidak masuk di dalam proses pembahasan. Kemudian juga misalnya soal indeks modal manusia kita yang cuma 0,54 kualitas pendidikan. Nah, kita belum mendapatkan jawaban substantif bagaimana cara mendongkrak ini. Apakah dengan cara-cara biasa saja atau tidak? Memang ada beberapa solusi seperti tadi sertifikasi guru, kemudian memberikan apresiasi, tunjangan kinerja. Tapi persoalan kita itu persoalan distribusi guru.
Nah, bagaimana kita mengoper guru kepada daerah-daerah yang terpencil, tertinggal, terluar. Itu para guru tidak bersedia ditempatkan di sana. Problemnya ada di sana. Kalau di Jawa, Sumatera mungkin nggak ada masalah. Tapi daerah-daerah terpencil, guru itu bukannya tidak cukup, tapi tidak mau didistribusikan. Nah, ini hal-hal yang menurut saya perlu kita gali. Lalu learning outcome kita. Lama belajar kita ini 12,4 tahun, tapi learning outcome-nya itu cuma 7,8 tahun. Jadi learning loss-nya itu 5 tahun. Jadi anak-anak belajar 12,4 tahun itu cuma dapat learning outcome-nya atau proses pembelajarannya yang menghasilkan outcome itu hanya 7,8 tahun, setara dengan kelas 2 SMP. Kita menuju Indonesia emas, tapi dengan modal manusia yang seperti itu. Bagaimana capres keluar dari problematika itu nggak muncul. Nah, menurut Prof, kenapa hal-hal itu tidak muncul dalam debat malam hari ini? Mungkin para capres saling menjaga perasaan. Dan memang isunya sebenarnya relatif sudah terbiasa, sudah banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena isu-isu hilir ini seperti kesejahteraan sosial, pendidikan kesehatan, itu sebenarnya sudah diperjuangkan dari tahun ke tahun sejak kita merdeka. Tapi keberhasilannya sangat minim. Nah, itu yang harus dibahas. Mengapa? Karena kapabilitas birokrasi. Nah, itu yang harus dibahas. Mengapa? Karena kapabilitas birokrasi kita sangat rendah. Selain tidak kompeten, persoalan hubungan pusat, provinsi, dan kabupaten kota, tapi juga persoalan budaya anti korupsi yang belum terbentuk dan juga budaya kinerja yang tidak ada. Nah, mungkin itu yang harus kita benahi betul. Catatannya itu ya, mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh para juru bicara pada malam hari ini untuk bisa menambah seru jalannya debat yang tadi sudah kita saksikan sama-sama. Selanjutnya, Caca. Ya, Prof Soeb, bagaimana? Apakah sependapat dengan Prof Eko Prasojo? Ini sebenarnya debat yang landai ini bagian dari strategi masing-masing nggak sih? Ya, saya sudah memprediksi tadi bahwa debat pada malam hari ini itu sangat landai karena sudah ingin menarik simpatik, ya. Karena masyarakat kita itu biasanya melakukan penilaian pada di ujungnya. Nah, tadi ini saya melihat mulai dari Pak Prabowo menyampaikan visi misinya, itu kelihatan bahwa beliau pertama senyum, ya, kemudian beliau agak tidak begitu sinis lagi seperti yang kemarin, punten ya, bukan sinis dalam hal ini, tapi kelihatannya mulai melihat bahwa semua calon ini merupakan sahabatnya, dan dibuktikan tadi beliau pada saat penutupan menyampaikan bahwa calon-calon yang lain adalah sahabatnya beliau. Nah, ada 3 catatan penting saya. Yang pertama, dalam debat ini berkaitan dengan tenaga kerja. Itu belum dibuka secara luas oleh semua pasangan calon. Ya, memang tadi memang dimunculkan, akan tetapi yang kedua juga mengenai masalah pendidikan. Ya,